Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Esti Winarni, NIRM 0307200084 dari Program Studi Teknologi Pakan Ternak. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia bidang peternakan. Manajemen SDM yang akan saya jelaskan kali ini yaitu manajemen SDM di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo. Manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam suatu perusahaan dan pengembangan organisasi dalam perusahaan yang meliputi planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan, dan controlling pengawasan. Nah, apa sih perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Untuk manajemen personalia, karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan untuk manajemen sumber daya manusia, karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset atau kekayaan milik yang berharga perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Untuk manajemen sumber daya manusia di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo terdiri dari perencanaan tenaga kerja, rekrutmen tenaga kerja, seleksi tenaga kerja, pengorganisasian, pengawasan, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, kesejahteraan, dan pemberhentian dan pensiun. Perencanaan tenaga kerja di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo terdiri dari rencana pengembangan tenaga kerja jangka pendek, yaitu memilih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Kemudian, rencana pengembangan tenaga kerja jangka menengah, yaitu melakukan pengembangan tenaga kerja agar dapat meningkatkan prestasi dalam bekerja. Kemudian, rencana pengembangan tenaga kerja jangka panjang, yaitu dilakukan adanya penilaian prestasi kerja untuk dapat dipromosikan jabatan. Selanjutnya yaitu rekrutmen tenaga kerja di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo. Rekrutmen tenaga kerja adalah proses untuk mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Syarat atau kriteria calon tenaga kerja yaitu memiliki surat lamaran pekerjaan, fotokopi KTP, ijazah minimal D3 untuk karyawan tetap dan SMP untuk karyawan kontrak, serta surat tidak memiliki peternakan unggas di rumah. Kemudian asal tenaga kerja dari dalam yang berasal dari lingkungan sekitar farm seperti karyawan kontrak, dan dari luar yang berasal dari luar perusahaan seperti karyawan tetap. Selanjutnya yaitu seleksi tenaga kerja di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo. Untuk setiap pelamar kerja harus diseleksi terlebih dahulu. Seleksi tenaga kerja terdiri dari tes tertulis dan tes wawancara. Penerimaan tenaga kerja berdasarkan keahlian yang digunakan untuk mengisi jabatan tertentu. Keadaan fisik yaitu harus sehat jasmani, diutamakan laki-laki, usia minimal 18-35 tahun. Pendidikan pada calon tenaga kerja sesuai dengan jabatan masing-masing. Dan untuk calon tenaga kerja harus memiliki pengalaman di bidang yang sama. Selanjutnya yaitu pengorganisasian di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo. Pengorganisasian adalah penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan membagikan pekerjaan ke setiap karyawan. PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo dipimpin oleh General Manager yang dibantu tugasnya oleh seorang manajer. Jam kerja karyawan tetap dan karyawan kontrak yaitu pada pukul 7 sampai dengan pukul 4 sore. Serta untuk karyawan memiliki hak libur 1 minggu sekali secara bergantian agar kandang ada yang menjaga. Selanjutnya yaitu pengawasan di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo. Karyawan tetap diawasi kerjanya oleh atasan masing-masing, sedangkan karyawan kontrak diawasi kerjanya oleh supervisor dan dilaporkan oleh manajer. Tindakan saat karyawan tidak disiplin. Atasan menegur karyawan yang membuat kesalahan dengan cara menegur secara lisan. Apabila sudah ditegur oleh manajer secara lisan tetapi masih melakukan kesalahan yang sama, maka karyawan diberikan SP1, SP2, dan SP3 atau diberhentikan. Jangka waktu setiap SP adalah 6 bulan. Pertanggungjawaban laporan. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara absensi sidik jari yang dilakukan pada pagi dan sore, melainkan setiap 6 bulan sekali.
Selanjutnya yaitu penilaian prestasi kerja di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo. Dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai oleh setiap karyawan atau tenaga kerja dan agar adanya pengembangan terhadap tenaga kerja. Penilaian prestasi kerja karyawan tetap dilakukan oleh atasan masing-masing, dan untuk karyawan kontrak, borongan, dan harian dilakukan penilaian oleh manajer. Unsur yang mempengaruhi proses masuknya dalam penilaian prestasi kerja adalah kriteria, kedisiplinan, perilaku, kualitas hasil kerja, dan tanggung jawab dalam bekerja. Selanjutnya yaitu pemberian kompensasi di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo. Sistem kompensasi karyawan untuk karyawan tetap dan karyawan kontrak diberikan setiap bulan sekali, dan untuk tenaga kerja borongan dan harian diberikan setiap 2 minggu sekali. Upah lembur karyawan diberikan per bulan pada saat menerima gaji. Tunjangan untuk karyawan. Tunjangan diberikan untuk karyawan tetap dan juga karyawan kontrak. Bonus untuk karyawan. Karyawan di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo mendapatkan bonus akhir tahun dan bonus produksi. Selanjutnya yaitu kesejahteraan karyawan. Karyawan di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo mendapatkan fasilitas keselamatan kerja pada karyawan, adanya kamar mandi dan gudang vlog, serta mendapatkan seragam kerja. Kemudian yang terakhir yaitu pemberhentian dan pensiun di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo. Terdiri dari pemberhentian secara sepihak, yaitu keinginan karyawan itu sendiri. Kemudian pemberhentian dua pihak, yaitu perusahaan memberikan kebijakan untuk melakukan PHK terhadap karyawan karena sering melakukan pelanggaran. Yang terakhir, pensiun. Batas usia pensiun di PT Caron Pokpan Jaya Farm Purworejo dilakukan saat usia karyawan 55 tahun. Mungkin cukup demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.